Sebenarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke part 2-nya himpunan. Jadi tadi kita udah belajar tentang apa itu himpunan, pengertian himpunan. Jadi kalian udah tahu bahwa himpunan itu adalah sekelompok atau grup, koloni, geng, tapi mempunyai ciri-ciri yang sama atau sifat yang sama atau visi yang sama gitu ya. Terus kali ini kita akan belajar bagian-bagian himpunan. Kemarin Ibu udah ceritakan, jadi untuk memenuhi materi UTS atau PTS penilaian tengah semester, di sini kalian akan belajar himpunan semesta, anggota himpunannya, himpunan bagiannya, himpunan kosong, sama kardinalitas suatu himpunan. Oke, langsung saja ya, kita masuk ke himpunan semesta. Mungkin kalian nggak asing ya dari kata semesta. Semesta, misalkan dunia ini punya semesta. Semesta itu besar sekali, oke. Jadi kalau di himpunan itu apa? Semesta. Misalkan ini contohnya. Himpunan semesta di sini Ibu kasih contoh himpunan siswa SMP Muhammadiyah Pakem. Jadinya semua siswa dari kelas 7, 8, 9 itu adalah himpunan semestanya. Jadi semesta itu adalah semua yang akan kita bicarakan, gitu ya. Jadi semua anggota yang akan kita bicarakan. Kalau misalkan ditanya himpunan siswa SMP Muhammadiyah Pakem, siapa aja siswanya dari kelas 9A, terus 9B, 9C, 9D, 9E, turun ke kelas 8A, 8B, 8C, A, B, C, 8D, kelas 7-nya 7A, 7B, 7C, sama 7D. Tapi ini hanya kelasnya, tapi yang dibicarakan apa siswanya. Jadi kalau suruh nulis kelas 9A siapa aja? 9A siapa? Ya, siapa 9A ya? Misalkan Nurmelita kelas 9A bukan Pak? Oh, Sabrina. Oke, misalkan ada kakak tingkat kalian kelas 9A itu namanya Sabrina. Oh, satu kelas siapa aja, ditulis sini semua ya. Terus kelas 8A misalkan ini dari kelas 9A sama 9D. Jadi semua siswanya kalian tulis di sini. Terus misalkan 8A. 8A siapa, Pak? Siti Fatimatus. Siti Fatimah. Terus 7A, siapa sih 7A? Tuh belum hafal. Udah nggak apa ya, ini ya kelas 7A semua kalian semua ya di sini. Jadi kalau ditanya anggotanya banyak sekali, ada 300-an ya kelas 7, 8, 9 ya. Sampai nggak Pak 300? 300 sekian ya. Jadi sini anggotanya ada 300 sekian. Oke, himpunan semesta ini dinotasikan atau dituliskan, dilambangkan dengan huruf S. Semesta, dari kata semesta diambil pakai huruf S. Terus bagaimana cara menulis suatu himpunan? Jadi S ini melambangkan himpunan semesta. Terus tanda sama dengan, nah perhatikan ya di sini bedanya sama penulisan yang lain. Jadi kalau himpunan itu harus pakai kurung kurawal. Itu ya, buka kurawal, terus anggotanya siapa aja, baru tutup kurawal. Oke. Ini namanya kurung kurawal. Jadi himpunan itu dibatasi dengan kurung kurawal, buka kurawal sama tutup kurawal. Terus oke ya itu ya. Jadi himpunan semesta adalah himpunan semua yang akan kita bicarakan. Misalkan di sini himpunan siswa SMP Muhammadiyah Pakem. Oke, itu contoh nyatanya. Kalau misalkan dalam matematika himpunan bilangan bulat, kemarin kalian udah belajar himpunan bilangan bulat, banyak banget kan. Nah itu semua himpunan, banyak banget. Terus himpunan bilangan prima, banyak banget juga. Himpunan bilangan bulat positif, himpunan bilangan bulat negatif, atau himpunan bilangan kelipatan 2 antara 0 sampai 100 gitu. Boleh itu digunakan juga, itu termasuk himpunan semesta. Tapi nanti kalau ke bawahnya lagi himpunan bagiannya harus memuat itu. Oke.
Oke, karena kita mau di sini himpunan semestanya tentang siswa SMP Muhammadiyah Bakom, jadi Ibu contohkan kalau himpunan bagiannya itu juga bagian dari siswa SMP Muhammadiyah Bakom. Contohnya apa? A adalah himpunan kelas 7A yang berawalan huruf A. Duh, siapa lagi nih? Oke, cara penulisannya ya. Himpunan A sama dengan buka Kurawa kelas 7A yang hurufnya A. Siapa aja? Duh, kalau nggak jelas siapa aja ya? Misalkan Ahmad. Terus Arom, Andi, Ali. Oke, misalkan itu ya, kelas 7A ada 4 orang atau 4 siswa yang huruf depannya itu A, karena di sini syaratnya himpunan kelas 7A, jadi hanya kelas 7A yang berawalan huruf A. Jadi kalian carinya siswa kelas 7A yang ada di SMP Muhammadiyah Pakem di kelas 7A dan berawalan huruf A, gitu ya. Terus himpunan siswa yang mengikuti IPM, misalkan D sama dengan buka Kurawa yang mengikuti IPM. Siapa aja di SMP Muhammadiyah Pakem? Siapa ya? Siapa Pak? Yang mengikuti IPM. Kemarin ketuanya IPM siapa? Kemal. Ini ketua IPM ya. Terus Sirojul Munel. Ketuanya tuh Sirojul ya. Sirojul Munir. Apa? Iya. Yang ikuti IPM aja. Siapa lagi ya? Sabrina. Banyak ya, Sabrina aktif nih. Angel. Semuanya yang ikuti yang kalian tahu. Terus ada siapa itu namanya? Harjuna. Siapa sih sampai lupa? Nah, Radian Rajuna, itulah. Misalkan itu ya. Radian Arjuna. Ya, jadi di sini ada huruf D. D ini mewakili ini ya. D adalah himpunan. Himpunan tadi pakai buka Kurawal, terus tutup Kurawal. Oke. Terus kita ke himpunan kosong. Oh ya, satu lagi di sini. Jadi kalau himpunan bagian nulisnya gimana? Kalau himpunan bagian, misalkan di sini S itu ada himpunan semesta. Jadi Ibu tulis gini aja, A itu himpunan bagian dari S. Jadi A himpunan bagian S. Terus D himpunan bagian S. Ini kayak C tapi lebih panjang ya. Kalau C gini, itu lebih panjang gini. Nah, himpunan bagian, bacanya himpunan bagian. Himpunan bagian. Itu ya. Terus kita ke himpunan kosong. Ya, namanya juga kosong, jadi tidak ada jawaban atau tidak mungkin ada jawaban, namanya himpunan kosong. Misalkan himpunan B adalah suatu himpunan yang siswa SMP Muhammadiyah Pakem itu lahir di Italia. Ada nggak kelas 789 yang lahirnya di Italia? Bu yakin nggak ada kayaknya. Oke, jadi B itu adalah himpunan kosong. Kosong itu nulisnya gini, jadi cuma buka Kurawal, tutup Kurawal, atau boleh lingkaran, terus kalian coret. Saat ini bacanya himpunan kosong, karena tidak ada jawabannya. Terus yang C. C adalah suatu himpunan siswa yang tidak pernah sholat. Ada nggak kelas 789 nggak pernah sholat dari kecil sampai sekarang? Nggak mungkin ya, walaupun sholatnya masih ada yang bolong, setidaknya kalian orang Islam tentu mesti pernah sholat ya. Jadi himpunan kosong. Oke, pilih salah satu, mana yang kalian mudah menulisnya maksudnya. Oke, terus yang ke berapa ini? Keempat apa kelima? Udahan. Kelima, kardinalitas suatu himpunan. Oke, sebelum menentukan suatu kardinalitas, jadi kardinalitas itu adalah banyaknya suatu
anggota, banyaknya anggota suatu himpunan gitu ya. Ditulis, nanti nulisnya. E adalah himpunan bilangan genap yang kurang dari 12. Oke. Ini maksudnya himpunan bilangan genap, bilangan bulat positif ya. E tadi sama E sama dengan himpunan bilangan genap buka kurawal, bilangan genap kurang dari 12, 2, terus 4, 6, 8, 10, 12-nya ikut enggak? Enggak, karena dia kurang dari 12. Kalau kurang dari atau sama dengan jadinya 12 ikut, karena tidak, jadi tidak ikut. Oke, yang ditanyakan itu adalah kardinalitas. Kardinalitas itu banyaknya anggota, jadi nulisnya gini, banyaknya anggota itu nulisnya N, karena dia menanyakan anggota himpunan E, ini E ya, jadi sini anggota E sama dengan, tentunya gimana? Gampang, ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kardinalitas himpunan E itu ada berapa? 5 ya. Terus yang kedua, F adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 7. Ingat-ingat kembali ya, himpunan bilangan prima. Prima itu adalah himpunan yang hanya bisa dibagi bilangan itu sendiri dan 1, kecuali angka 1 ya. Bentar, kok kurawalnya elek banget. Ya. Bilangan prima yang kurang dari 7, 2, 3, 5. Ada lagi? Enggak. Ini bukan berarti dia bilangan ganjil ya, 2, 3, 5. Bukan, kebetulan dia seperti bilangan ganjil. Oke. Berapa banyaknya anggota atau kardinalitas himpunannya? N buka kurung, F tutup kurung. Ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Gitu ya. Misalkan contoh lagi, misalkan ibu punya G, biar nggak matika terus. G adalah himpunan mata pelajaran ismuba yang banyak. Ismuba, balik-balik bentar. Ismuba. Ismuba itu apa? Islam, Muhammadiyah sama bahasa Arab. Oke, apa aja? G sama dengan buka kurawal. Apa aja? Tareh. Terus kemuhammadiyahan. Terus ibadah, ada nggak ya Pak? Ibadah. Tarikh kemuhammadiyahan, ibadah, bahasa Arab. Terus fikih. Udah berapa ini? Biasanya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi apa ya? Tarikh kemuhammadiyahan, ibadah, bahasa Arab, fikih. Pak, Ismuba apa aja? Tarikh kemuhammadiyahan, ibadah, bahasa Arab, fikih. Lupa gurunya juga. Kamu udah? Akidah, akhlak. Oh iya, akidah, akhlak. Karena fikih. Oh, fikihnya diganti. Ibadah ada? Akidah. Akidah, akhlak jadi 1. 5 ya tadi ya? Ibadah atau fikih. Tutup kurawal. Jadi pelajaran Ismuba yang ada di SMP Muhammadiyah Pakam itu ada tarikh kemuhammadiyahan, ibadah atau fikih, bahasa Arab sama akidah, akhlak.
Contoh lagi misal H, Ibu urutin aja. H adalah himpunan hari yang berawalan huruf S. Yang banyak apa? H sama dengan yang huruf S. Senin, Selasa, Sabtu. Salah. Sabtu. Oke. Jadi himpunan bagiannya gimana? Himpunan bagian. Banyaknya himpunan. Kalau G jadinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kardinalitas yang H 1, 2, 3. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa belajar. Nanti Ibu akan bagikan kisi-kisi ke kalian. Soal matematika untuk LTS-nya ada 25, semuanya pilihan ganda. Jadi silahkan kerjakan dengan serius ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.